Sekarang kita belajar IPA. Metamorfosis adalah suatu proses perubahan pada hewan di masa pertumbuhan dan perkembangannya. Metamorfosis dibagi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perkembangbiakan pada hewan yang biasanya melalui tahapan kepompong atau pupa. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses perkembangbiakan hewan yang tidak mengalami tahapan kepompong atau pupa. Contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna adalah lebah, katak, kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Contoh hewan yang tidak bermetamorfosis sempurna adalah belalang, kecoa, capung, kumbang. Ada juga hewan yang tidak bermetamorfosis. Contoh hewan yang tidak bermetamorfosis adalah kucing, kura-kura, gajah, dan ayam. Dan masih banyak lagi. Ciri-ciri hewan tidak bermetamorfosis adalah umumnya tubuh hewannya besar. Umumnya hewan tersebut melahirkan dan bertelur. Sejak hewan tersebut kecil sampai besar, tidak ada penambahan struktur tubuh, tapi hanya perubahan ukuran saja. Dari hewan tersebut kecil, ukuran tubuhnya kecil. Hewan tersebut sudah dewasa, ukuran tubuhnya besar. Yang saya jelaskan daur hidup metamorfosis adalah lebah dan belalang. Teman-teman tahu tidak yang mana lebah, yang mana belalang? Yang ini lebah, yang ini belalang. Lebah mempunyai 2 pasang sayap dan 3 pasang kaki. Dan lebah punya sungut di sini. Saya pernah digigit lebah, saya pernah disengat lebah. Rasanya sakit sekali. Daur hidup lebah dimulai dari telur, larva, pupa, lalu lebah dewasa. Nah, ini belalang. Belalang sering disebut hama. Padahal belalang ini menjaga keseimbangan ekosistem di sawah. Belalang mempunyai antena di sini. Hewan serangga darahnya berwarna hijau. Teman-teman tahu nggak kenapa berwarna hijau? Karena hewan serangga tidak mempunyai sel pewarna merah pada darah. Daur hidup belalang dimulai dari telur, nimfa 1, nimfa 2, dan nimfa 3, lalu belalang dewasa. Belalang bergerak dengan cara melompat, melainkan lebah berjalan dengan cara terbang. Ini adalah tahapan daur hidup lebah. Lebah metamorfosis sempurna. Proses metamorfosis lebah dimulai dari telur. Telur dihasilkan oleh ratu lebah. Telur tersebut disimpan dalam sarangnya. Telur lebah kemudian menetas menjadi larva. Larva berbentuk seperti ulat belatung. Makanan larva adalah serbuk sari yang dibawa oleh para lebah pekerja ke sarang mereka. Larva akan berganti kulit yang akan berubah menjadi kepompong atau pupa.
Setelah menjadi kepompong, lebah pekerja akan menutupi sarang mereka dengan lilin lebah. Fungsinya untuk melindungi kepompong atau pupa tersebut. Di dalam fase kepompong, calon lebah banyak mengalami perubahan bertukar organ tubuh seperti mata, kaki, dan sayap yang mulai terbentuk. Lebah yang sudah menyelesaikan fase pupa akan memakan lilin lebah. Kemudian lebah tersebut keluar dari kepompong dan menjadi lebah dewasa yang siap terbang. Demikian daur hidup hewan lebah. Sekarang adalah metamorfosis belalang. Belalang adalah hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, yaitu perkembangbiakan hewan tidak melalui tahapan pupa atau kepompong. Belalang sering dianggap hama, tetapi peranan penting dalam ekosistem sawah. Metamorfosis belalang diawali dari fase telur. Telur belalang dihasilkan dari perkawinan belalang betina dan belalang jantan. Telur diletakkan oleh belalang betina di atas daun, dahan pohon, ataupun di tanah. Bentuk telur belalang seperti butiran beras. Telur kemudian menetas menjadi nimfa. Nimfa 1. Belalang kecil belum mempunyai sayap. Nimfa 2. Belalang kecil mempunyai sayap. Pada awalnya nimfa kecil berwarna putih, tetapi perlahan berubah menjadi warna hijau saat terkena sinar matahari. Nimfa 3 adalah belalang yang sudah mempunyai sayap yang kuat dan bisa berganti kulit. Belalang sudah bisa memakan daun. Fase terakhir adalah belalang dewasa. Belalang dewasa adalah belalang yang siap terbang. Sayapnya sudah kuat dan sudah bisa dipakai untuk terbang. Demikian penjelasan saya tentang metamorfosis belalang. Daur hidup tumbuhan dibagi dua, yaitu daur hidup vegetatif dan daur hidup generatif. Daur hidup generatif pada tumbuhan artinya daur hidup tumbuhan yang dimulai dari biji. Contoh tanamannya pohon nangka, pohon rambutan, pohon jeruk, dan pohon mangga. Perkembangbiakan vegetatif artinya perkembangbiakan tumbuhan yang tidak diawali dengan biji, seperti tunas. Contoh tanamannya adalah bambu, tebu, dan pisang. Umbi lapis. Contoh tanamannya adalah bawang. Umbi batang. Contoh tumbuhannya adalah wortel dan kentang. Spora. Contoh tanamannya adalah supril, tanaman paku-pakuan, dan lumut. Stolon atau bragi, stroberi, dan antanan. Setek batang. Contoh tanamannya adalah singkong, mawar, dan kelong. Adalah contoh tumbuhan yang sudah disetek batang, yaitu adalah kelong. Cara membuat setek batang adalah memotong
cabang pohon yang sudah bertunas panjang kurang lebih 30 cm dengan cara serong. Lalu tancapkan hasil stek ke dalam tanah. Ada tanaman yang memulai daur hidupnya dari spora, yaitu ada supril, ada tanaman paku-pakuan, dan lumut. Sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan bisa kita manfaatkan, tetapi dengan cara bijaksana. Dan kita punya kewajiban untuk melestarikan makhluk hidup tersebut. Tujuannya untuk menyelamatkan dan meningkatkan kembali jumlah individu makhluk hidup yang ada di alam. Kenapa mereka harus dilestarikan? Karena makhluk hidup memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber ilmu pengetahuan, sumber pangan, sumber obat-obatan, dan menjaga ekosistem alam. Upaya untuk melestarikan makhluk hidup antara lain: 1. Menaruh polusi alam di hutan yang binatangnya sering diburu dan hutannya sering ditebang secara liar. Memberi hukuman kepada pemburu liar dan pembalak hutan liar. Membuat penangkaran dan pembudidayaan untuk hewan dan tumbuhan yang langka. Memberi informasi kepada masyarakat untuk pentingnya menjaga ekosistem alam serta pelestarian alam. Pelestarian makhluk hidup juga bisa dilakukan dengan cara membuat tempat perlindungan. Tempat perlindungannya dibagi dua, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian makhluk hidup yang dibuat di habitat asli makhluk hidup tersebut. Contohnya hutan lindung, ruang kemarga satwa, cagar alam, dan taman nasional. Pelestarian ex situ adalah pelestarian makhluk hidup yang dibuat di luar habitat aslinya. Contohnya kebun binatang, kebun raya, taman safari, dan herbarium. Hewan yang kita harus lestarikan adalah gajah, badak bercula 1, badak Jawa, harimau Sumatera, burung cendrawasih. Dan untuk tanamannya anggrek hitam, kantong semak, Rafflesia alnodi. Ayo kita lestarikan sumber daya alam di sekitar kita supaya generasi mendatang bisa menikmatinya. Terima kasih.